Apa bisnis utama PT Satkomindo Mediasa? Bagaimana strategi PT Satkomindo untuk mempertahankan eksistensi bisnis di tengah persaingan industri information teknologi yang tumbuh secara pesat? Awal kami masuk ada 11 vendor cuma 2021. Sekarang sudah sekitar 115 vendor. Wow, jumlahnya. Jadi kami mempunyai mimpi nih, mempunyai mimpi ke depan Satkom ini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang digital dan IT. Berapapun kami sanggup mengikuti karena memang alhamdulillah cash flow Satkom sangat liquid. Berarti tercapai semua ya? Tercapai semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Jakaruli dalam program Rocket Obrolan Podcast Yesters. Hai guys, untuk kali ini kita masuk di episode ke-25. Nah, untuk narasumbernya itu kita dari perusahaan anak EKPBRI Group, yaitu PT Satkomindo Mediasa. Nah, telah hadir narasumbernya spesial kita hari ini, yaitu Direktur Utama PT Satkomindo Mediasa, yaitu Bapak Nasrullah Iskandar. Yuk guys, kita sapa. Halo, selamat datang Pak Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jeki, terima kasih udah diundang di podcast ini. Iya, di kegiatan Rocket ini kami mengundang Bapak untuk mengobrol-ngobrol ya Pak ya. Baik. Oke, Pak, boleh diceritain Pak perjalanan karir Bapak sebelum menjabat di PT Satkomindo Mediasa? Oke, panjang itu Om Jeki. Siap. Perjalanannya. Jadi selesai kuliah tahun 90. Ya, alhamdulillah saya diterima di salah satu bank terkemuka di Indonesia, di Bank BRI. Jadi saya termasuk salah satu insan brilian dulu. Ya, itu berjalan saya bekerja di BRI selama 30 tahun setengah. 30 tahun setengah ya? Ya, pensiun dari BRI purna tugas itu pada bulan Januari 2021. Januari 2021 Ya. sudah Bapak pensiun. Ya, istirahat selama 3 bulan. 3 bulan. Menikmati masa pensiun. Setelah menikmati masa pensiun, tapi ternyata pensiun kurang nikmat. Ada kenikmatan lain yang harus saya cari. Ternyata saya mesti tetap perlu berkarya. Alhamdulillah kalau saya pada bulan April saya diterima di perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang maintenance, repair, overhaul aircraft. Kalau ingat seperti GMF, Garuda Maintenance Facility, kayak itu tapi swasta. Ya. Nah, saya di situ 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan berarti sampai bulan September tuh tahun 2021. Selesai dari bukan selesai. Ketika saya di situ di perusahaan tersebut swasta, mendapatkan penawaran untuk masuk ke PT Satkomindo Mediasa. Ya karena memang komunitas saya di BRI, mantan brilian, biar ketemu sama keluarga lama lagi. Ya akhirnya mulai September 2021 hingga saat ini saya di PT Satkomindo Mediasa. Oke. Panjang tuh Pak ya. Itu ceritanya seperti itu. Oke. Iya. Oke baik Pak. Nah, tantangannya tuh yang paling berkesan apa tuh Pak? Tantangan ya. Tantangannya itu macam-macam. Ada tantangan di BRI, tantangan di perusahaan swasta, tantangan di Satkom. Kalau boleh yang paling dekat aja ya yang di Satkom. Tantangannya yang paling berat ini ketika saya ditawari untuk mengkomandoi perusahaan ini PT Satkomindo Mediasa yang bergerak dalam bidang digital dan IT, itu tantangan terbesar. Tapi justru saya senang
wah ini mainan baru, Iya. bukan bank lagi kan gitu ya. Betul. S1 saya adalah sarjana Fakultas Pertanian. Melenceng lah. Pertanian Ya, kan. pertanian ke S1, iya. S2-nya manajemen bisnis. Ya, oke. Karena saya mendapatkan tawaran itu, kenapa ya saya cobalah. Baik, saya harus bisa mengendalikan perusahaan ini, membawa maju perusahaan ini. Tantangannya di sana. Jadi saya harus bergerak, harus menjadi orang yang bisa memahami produk-produk yang dijual. IT, apa itu? Macam-macam nanti produk yang dijual. Harus dikuasai, dipelajari satu persatu. Iya, itu ceritanya, tantangannya itu. Luar Dari biasa. pertanian, fakultasnya, kemudian harus memegang, mengendalikan perusahaan yang bergerak bidang IT yang di luar latar belakang pendidikan saya. Oke, baik. Jadi gitu guys, tadi Pak Anas selaku Direktur Utama PT Satkom Indomediasa menceritakan sedikit sebelum menjabat di PT Satkom Indo sebelumnya, yaitu dari kuliah lulus langsung diterima di Bank Rakyat Indonesia, dan Pak Anas itu berkarya di BRI selama 30 tahun dan seketika pensiun berkarya lagi. Nah, tadi disampaikan Pak Anas ke PT Satkomindo, yaitu suatu tantangan yang luar biasa. Oke, guys, kita masuk ke obrolan inti nih guys. Nah, obrolan inti yang sekarang ini yaitu topiknya yaitu perkembangan bisnis PT Satkomindo Mediasa. Nah, saya mau nanya Pak, apa bisnis utama PT Satkomindo Mediasa? Baik. PT Satkom Indomediasa ini sejak awal didirikan itu bergerak dalam bidang information technology dan digital. Kayak gitu. Bergerak di bidang sana. Secara garis besar bisa saya pisahkan menjadi 4 pilar bisnis. Ya, yang di pilar pertama itu network infrastruktur. Network infrastruktur itu apa? Jadi perusahaan kami itu melayani kebutuhan jaringan layanan telekomunikasi. Apa itu? Layanan telekomunikasi satelit. Ya, kami memberikan solusi ground segment untuk satelit serta transpondernya. Ya, ini sangat cocok sekali karena memang Indonesia wilayahnya kan kepulauan. Core bisnis kami yang satu itu. Kemudian di samping satelit, network infrastrukturnya adalah di fiber optik, ya, yang lewat darat lewat tanah, ya, kabel laut itu juga, sama MPLS. Nah itu banyak, sebagian besar kami solusikan ke perusahaan-perusahaan, terutamanya adalah Bank BRI. Ya. Kemudian pilar yang kedua ini adalah hardware infrastruktur. Jadi ini kami menyediakan solusi untuk memberikan layanan baik itu managed service, user itu sewa ke kami, atau pengadaan. Bisa ya? Bisa. Hardware-nya itu apa aja? Misalnya untuk perbankan kami menyediakan layanan managed service CRM yang tersebar di seluruh Indonesia. CRM itu adalah cash recycle machine yang mungkin Om Jeki tahu, bisa setor di situ, bisa juga ambil di situ dana tabungan atau gironya, dana simpanannya. Kemudian ada solusi hardware yang lain, antara lain ada itu edisi elektronik, mesin edisi yang kalau kita mau bayar-bayar itu bisa kita beli, bisa, atau sewa juga bisa. Kemudian pengadaan server itu juga bisa, dan banyak sekali termasuk yang kecil-kecil, pengadaan CCTV, pemasangan CCTV kami pun layani. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga ini omnichannel dan application. Jadi omnichannel ini
adalah layanan yang cukup besar juga kami berikan kepada pelanggan. Ini berupa notifikasi berupa SMS atau WhatsApp atau email untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen. Kita ngambil uang melalui aplikasi mobile banking, ngambil 500.000. Ada notifikasi berupa WhatsApp maupun SMS. Nah, itulah salah satu layanannya. Omnichannel ya Pak? Ya, omnichannel namanya. Nah, kalau aplikasi ini kami membikinkan semacam software house untuk keperluan pelanggan. Satcom bikinkan saya core system untuk perusahaan saya, pengen yang lebih canggih lagi. Nah, salah satu nasabahnya, pelanggannya Om Jeki. Oh, ya YKP kan pakai juga core systemnya, betul. kami yang bangun. Ya, betul. Nah, ini kan terus berkembang terus dan yaitu bisnis kami di sana itu yang ketiga. Yang keempat, Manpower IT. Manpower IT itu kami menyediakan tenaga-tenaga yang mempunyai latar belakang IT, baik itu dia programmer, baik itu dia operator, sistem engineer, ataupun sistem analis yang kita pekerjakan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Misalnya ada perusahaan katakanlah PTA, dia perlu tenaga IT dalam bidang sistem analis. Nah, kami bisa menyediakan tenaga itu. Nanti itu Satcom menerima semacam manajemen fee. Itulah profit kami di sana. Oke. Ya, jadi tenaga tersebut merupakan pegawai kami yang tapi bekerjanya di tempat klien. Jumlahnya cukup besar itu, udah ribuan di Ribuan Satcom. ya Pak ya? Ribuan. Luar biasa. Nah, ini merupakan untuk membuka lapangan kerja bagi adik-adik dan anak-anak kita. Iya. Berarti tadi empat pilar ya Pak ya. Ya. Nah, itu tadi guys, tadi Pak Nasrul Iskandar sudah menceritakan bisnis utama PT Satcomindo itu yang pertama tadi terkait network infrastruktur, kedua hardware infrastruktur, yang ketiga omnichannel dan software house atau disebut juga yang bilang core system untuk pelanggan-pelanggan yang membuat sistem bisa ke PT Satcomindo. Kemudian keempat yaitu Manpower IT. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk para pelanggan yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli IT itu tadi disebutkan itu PT Satcomindo ada. Betul, Om Jeki udah hafal produk kami bisa pindah ke Satcom. Iya. Iya. Benar. Oke. Nah, tadi Pak Anas juga disampaikan dari empat pilar itu suatu kecakupan besar dan suatu tantangan yang luar biasa buat Pak Anas. Betul ya Pak ya? Oke. Nah, Pak, bagaimana strategi PT Satcomindo untuk mempertahankan eksistensi bisnis di tengah persaingan industri information teknologi yang tumbuh secara pesat? Karena emang eranya digitalisasi ya Pak ya? Seperti itu Pak. Ya, ceritanya begini. Ya. Perkembangan teknologi informasi dan digital ini berkembang pesat setelah COVID. Ingat nggak? Betul. Sebelumnya berkembang tapi nggak begitu eksponensial, peningkatannya nggak terlalu tinggi. Tapi setelah kejadian COVID ini IT benar-benar berkembang. Nah, ini justru menjadi peluang bagi Satcom untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Awalnya kami masuk tadi saya sudah diceritakan tahun 2021. Tahun 2021 kami masuk. Bisnis utama Satcom itu hanya bergerak di dua pilar saja. Network sama network infrastruktur sama belum begitu sama omnichannel. Nah, di situ kemudian kita melihat banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Kenapa harus seperti itu? Karena pemilik Satcom, pemegang saham terbesarnya itu memberikan target revenue maupun profit yang cukup menantang.
tahun 2021 targetnya menantang, 2022 iya, 23 iya, sampai yang 24 terus naiknya cukup menantang. Alhamdulillah dengan strategi ini nanti yang akan saya sampaikan itu dapat terlampaui dengan baik dari tahun ke tahun. Gimana caranya strategi kami? Jadi di Satkom itu ada 3 direksi kami, 3 BUD. Saya selaku direktur utama, kemudian ada B Imam, ya itu direktur bisnis, ada B Zaki, itu direktur operasional. Nah, saya berikan tanggung jawab kepada masing-masing yang memang di bidangnya masing-masing. Bisnis ya bisnis, operation ya operation. Nah, strategi kami bertiga, kebetulan tim ini, tiga-tiganya ini teman lama semua. Jadi nggak perlu saya harus mengenal dulu mereka, sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Dan kami menjaga kekompakan BOD-nya sendiri, termasuk kekompakan dengan pengurus yang lain, BOC-nya. Nah, strategi yang kita lakukan antara lain ada, kami bagi 2, ada internal dan eksternal. Internal dulu. Strategi internal yang kami lakukan adalah 1, perbaikan proses bisnis internal. Awalnya kami masuk masih meskipun perusahaan inti waktu itu masih manual, kami melakukan proses bisnis. Ini kita digitalisasi ya supaya lebih efisien. Ya. Kedua, kami meningkatkan standar mutu layanan. Standar mutu layanan ini maksudnya adalah ya kita kan perusahaan jasa nih, Betul. ya. Harus memberikan layanan yang bagus kepada konsumen supaya memberikan pembelian ulang atau repeat order kepada kami. Kalau enggak, kan mereka persaingan di bidang ini tuh sangat luar biasa dan terbuka. Dengan pengembangan standar layanan tadi, kami mendapatkan beberapa standar ISO yang harus dimiliki. Ada ISO 9001 manajemen mutu, ISO 27001 bidang security sudah kita miliki. Nah, ini strategi yang kedua secara internal. Kemudian strategi berikutnya, tadi targetnya kan naik. Kemudian pilar bisnisnya kan ditambah. Nah, kita nambah sumber daya. Nambah dalam sisi kuantitas, jumlahnya kita rekrut banyak, ya. Kemudian kualitas juga. Kualitas sumber daya manusianya kita kembangkan. Kita kirim pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi Cisco, sertifikasi produk-produk yang lain yang memang harus kita miliki. Supaya si klien yakin, memang mempunyai kapabilitas yang bagus. Kemudian strategi berikutnya secara internal, ya kami menjaga bahwa Satkom ini adalah perusahaan yang harus kompak antar personalnya. Kami sebut mereka, tim Satkom ini sebagai Satkomers. Ya alhamdulillah mereka anak-anak muda, anak-anak ini memang kreatif sekali mereka. Kreatif. Betul. Anak muda sekarang ya Pak? Ya anak-anak milenial ini. Ya, dengan dipimpin 3 orang kolonial, milenial bisa kompak dengan bagus. Artinya karena kompak, kemudian fasilitas kesejahteraan mereka juga kita tingkatkan. Dalam 1 tahun mereka bisa terima 20 sampai 24 kali take home pay. Menarik sekali kan, bonus kita gedekan, ya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya, nah ini menarik, mereka suka sekali Satkomers ini. Nah, itu strategi internalnya, mereka semangat. Alhamdulillah sampai sekarang masih semangat. Kemudian eksternal kita melakukan kolaborasi ya dengan mitra, vendor
maupun dengan pelanggan klien atau penggunanya, atau user. Ya. Nah, kolaborasi pertama kita kembangkan dulu kerjasama dengan vendor-vendor. Awal kami masuk ada 11 vendor cuma 2021. Sekarang sudah sekitar 115 vendor. Wow, nih. Jumlahnya. Nah, ini macam-macam. Ya, dengan seperti itu kan relatif efisien. Aku tidak perlu mengembangkan orang lagi yang cukup besar ketika pekerjaan itu misalnya perlu kerjasama dengan vendor-vendor ini bisa prinsipalnya, misalnya prinsipal ini adalah yang memproduksi produk yang kita jual, baik itu aplikasi maupun hardware, maupun sebagai distributor, ya pengembangan vendor-vendor tadi kolaborasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, ya. Strategi eksternal yang lain tentunya adalah yang kedua tadi mengembangkan klien. Tadi saya cerita bahwa sebagian besar yang dilayani solusinya oleh Satkom adalah BRI. Nah, kita berkembang lagi di luar BRI. Kita ke perusahaan anaknya BRI, kemudian ke perusahaan BUMN, ke swasta juga kita layani. Kita kembangkan ke arah sana. Ya, alhamdulillah bisa memberikan kontribusi baik itu revenue maupun profit yang luar biasa. Itu strategi dari kami bertiga dan alhamdulillah kebetulan ini kan udah hitung-hitungan pendapatan dan laba rugi di 2024 ya. Iya. Pencapaian paling besar dicapai di 2024 dari targetnya. Luar biasa. Tapi angkanya rahasia ya. Iya, betul. Iya. Oke guys, tadi Pak Anas sudah menyampaikan strateginya gimana sih? Ya tadi dari internal dan eksternal. Nah, internal itu berarti dari sumber dayanya dibenahi dulu. Nah, ketika sudah dibenahi untuk sumber dayanya, sudah didapat kebutuhan segala macam, baru ke eksternalnya. Itu tadi Pak Anas menyampaikan eksternalnya apa itu? Klien. Kliennya itu berarti harus kolaborasi, komunikasi. Dari situ bisa menjadi lebar, jadi luas. Jadi seperti itu guys. Nah, terkait untuk strategi di era digitalisasi PT Satkomindo Mediasa terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, Pak, peran atau kontribusi PT Satkomindo Mediasa terhadap YKP BRI sebagai induk. Baik, ya. Makasih. Ya. Sebagian besar saham PT Satkomindo Mediasa ini dipegang oleh YKP BRI. Kontribusi sebuah PT kepada pemiliknya ini berupa dividen. Ya. Tadi saya sudah cerita sebagai pemilik YKP sudah memberikan target-target tertentu. Salah satu targetnya adalah profit. Ya. Nah, kontribusinya tentunya adalah kalau untuk YKP adalah dividen. Tahun 2021 kami memberikan 60% profit kami distorkan sebagai dividen kepada pemilik, pada YKP. Kemudian tahun 2022 itu 80% dividennya kami setorkan. Kemudian tahun 2023 85% dari profit kami setorkan sebagai dividen ke YKP. 2024 belum RUPS kami. Nanti akan ditetapkan di RUPS berapa besaran dividennya. Berapapun kami sanggup mengikuti karena memang alhamdulillah cash flow Satkom sangat liquid. Berarti tercapai semua ya? Tercapai semua. Alhamdulillah. Oke guys, tadi Pak Anas sampaikan yaitu kontribusinya apa yaitu berupa dividen. Nah dari 2001 itu 60%. 60 ya 60%. 2022 itu 80%, 2023 80%. Artinya itu meningkat dan sangat luar biasa. Dan tapi 2024 ini memang belum karena menunggu RUPS. Betul Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian apa harapan
Bapak terhadap PT Satkomindo ke depannya. Baik. Harapan. Hmm. Berarti keinginan kami BOD Iya. si Satkom ini Hmm. harapannya menjadi apa gitu ya. Iya. Nah, ini udah kami tuangkan dalam visi kami. Jadi kami mempunyai mimpi nih. Mempunyai mimpi ke depan Satkom ini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang digital dan IT yang bersumber berdasar pada kepuasan pelanggan dan good corporate governance. Iya. Jadi nanti kalau itu bisa menjadi perusahaan yang terkemuka, menjadi salah satu perusahaan SI. Jadi Satkom ini adalah jenis perusahaannya SI, sistem integrator. Oh, Nah itu ada listingnya. Nah kami belum sekarang, belum masuk dalam listing itu. Harapannya nanti bisa masuk ke sana di ranking keberapa di sana. oke, baik. Tadi untuk harapan PT Satkomindo yang dipimpin pilar-pilar DOD-nya Pak Anas tadi sampaikan tuh Pak Imam Sepangkat dan Pak Ahmad Muzaki, yaitu mimpinya adalah yang listing tadi ya Pak ya. SI. Nah, oke guys, untuk obrolan-obrolan podcast YKPBRI, perusahaan anak YKPBRI Group dengan PT Satkomindo Mediasa cukup. Jadi gambaran atau kesimpulannya PT Satkomindo ini adalah suatu bidang atau jasa kebutuhan-kebutuhan untuk teknologi informasi digital. Jadi siapa-siapa yang dari perusahaan anak KBBRI Group yang membutuhkan tadi sampaikan tadi dapat pilar tadi yang untuk mau networking infrastruktur, hardware infrastruktur, omnichannel atau mau core system dan software hosting, atau tadi yang keempat itu manpower IT, Information Technology, itu bisa ke PT Satkomindo Mediasa karena dikomandani oleh Bapak Nasrul Iskandar selaku direktur utamanya. Oke, Pak Anas, saya mengucapkan terima kasih banyak atas berkenannya hadir di YKPBRI di kegiatan acara Roket obrolan podcast. Nah, tadi udah bincang-bincang ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Oke guys, untuk episode ke-25 ini yang topiknya perkembangan bisnis PT Satkomindo Mediasa, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Roket Yester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.